Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dari kawasan Puncak Kabinuang 93, Radio Republik Indonesia RRI Toli-Toli, Radio Tangga Bencana COVID-19 kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam dialog lintas pagi. Dan pendengar, untuk topik kita di pagi hari ini di dialog lintas pagi edisi awal pekan ya, di tanggal 2 Agustus 2021, bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kita akan membahas topik terkait percepatan informasi cegah bencana ya, karena kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara yang rawan dengan potensi bencana termasuk di daerah Kabupaten Toli-Toli. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana peran dari komunitas atau organisasi komunikasi di Indonesia, utamanya di Sulawesi Tengah, di Toli-Toli dan juga Pak Rimo dalam membantu peran dari pemerintah mencegah bencana lewat kecepatan informasi. Baik, narasumber yang akan berbincang di pagi hari ini ada Ketua Kuantara Pusat atau Komunikasi Relawan Tatanan Ramah Bakti Kemanusiaan. Ada Pak SR Rahaten yang mungkin sudah bergabung bersama kami via Zoom pagi hari ini. Ya, belum ya, masih kami coba menghubungi. Kemudian ada Pak Idran ST, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Motong. Dan yang berikutnya Pak Dahlan Iskandar selaku Ketua Komantara Kabupaten Toli-Toli dan ya sudah bergabung. Halo Pak Dahlan. Ya. Baik. Yang berikutnya saya coba menyapa dulu Pak Dodi Yulevo selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Kebencanaan BNPB Nasional. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam, salam sehat selalu Pak Dodi. Ya. Sama-sama Mas. Oke. Ya, dan yang berikutnya Ketua Kuantara Palu ada Pak Supirman. Selamat pagi Pak Supirman. Halo. Baik. Ya, rupanya beberapa narasumber yang kami hubungi via Zoom untuk pagi ini masih kami coba kembali menghubungi. Tadi sudah ada konfirmasi. Baik. Saya coba kembali menyapa Pak Supirman, Ketua Kuantara Palu. Selamat pagi Pak Supirman. Ya, selamat pagi Pak. Salam kemanusiaan, salam tangguh tentu. Ya, salam sehat selalu. Baik. Ya, dan kami masih coba kembali menantikan hubungan dengan Pak SR Ranten selaku Ketua Kuantara Pusat, kemudian Pak Idran dari BPBD Kabupaten Parigi Motong dan Pak Dahlan Iskandar, Ketua Kuantara Toli-Toli. Dan pendengar, untuk nomor interaktif yang kami buka di 0852 4248 6001. Baik, saya mungkin pertama ke Pak Dodi selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Kebencanaan BNPB Nasional. Pak Dodi, seperti kita ketahui bahwa memang negara kita ini merupakan negara yang rawan dengan kebencanaan, sehingga langkah-langkah dan edukasi bagaimana menyikapi hal ini harus terus dibangun oleh semua pihak, termasuk relawan dari komunikasi. Nah, selama ini BNPB melihat bagaimana peran dari teman-teman kita yang fokus di bidang komunikasi dalam membantu kebencanaan yang terjadi di Nusantara. Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mohon maaf karena rencananya Kepala BNPB atau Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB seyogyanya akan hadir, tapi beliau pagi ini dan waktu yang sama sedang mengikuti ratas dengan Bapak Presiden. Nah, untuk itu beliau menugaskan saya selaku Kabid Komunikasi Kebencanaan untuk mewakili beliau dalam acara kita ini. Terima kasih dari kami, dari BNPB sudah diundang untuk berpartisipasi dalam dialog ini. Kami pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Radio Toli-Toli dan teman-teman
komunikasi wartawan, komunikasi wartawan ya Pak, komunikasi relawan ya, Relawan tata komunikasi niaga. relawan di Toli-Toli dan sekitarnya. Terkait dengan pertanyaan dari pembawa acara tadi, bahwa kita di BNPB sudah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan komunikasi kebencanaan, baik kami di Humas maupun di unit-unit terkait yang ada di BNPB. Sebelumnya memang saya dulu bergabung dengan Pusat Kendali Operasi, yang di sana lebih banyak bergerak di bidang radio komunikasi. Radio komunikasi kita tersebar, BNPB tersebar di 34 provinsi dan 500 kabupaten kota. Nah, komunikasi kita memang secara sejujurnya lebih efisien dan efektif melalui radio komunikasi. Artinya, pada saat terjadi bencana, pada saat kondisi listrik dan lain-lain mati, radio komunikasi masih berjalan atau berfungsi dengan baik. Itulah makanya kita menjalin hubungan baik dengan teman-teman di 34 provinsi dan kabupaten kota untuk selalu menggunakan radio komunikasi dengan baik, dengan cara kami merokok teman-teman di daerah di jam 8 pagi, kemudian jam 3 sore kita lakukan pengecekan ke teman-teman. Memang ada beberapa di daerah teman-teman yang kendalanya kadang-kadang radionya sedang terganggu, kemudian ada masalah dengan repeaternya dan lain-lain sebagainya. Tapi kita BNPB tetap mendukung program ini dan kegiatan ini semoga berjalan dengan baik. Mengenai komunikasi yang sudah dilakukan oleh BNPB, baik itu komunikasi terkait dengan bencana alam maupun bencana COVID, itu kita sudah membuat jejaring kita di daerah. Dengan beberapa stakeholder kita libatkan, dengan teman-teman di daerah kita libatkan. Artinya, apa yang kita dapat di daerah, apa yang kita sampaikan di Jakarta, itu murni atau betul-betul informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari BPBD, Provinsi dan Kabupaten Kota, khususnya Pusdapop kita di 34 provinsi dan 500 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, berita-berita yang disampaikan oleh teman-teman, laporan-laporan kejadian bencana dan lain sebagainya yang disampaikan oleh teman-teman BPBD, itu kita buat rilisnya di Humas ini. Kita buat beritanya sebelum kita sampaikan kepada media. Setelah itu kita sampaikan kepada media setelah dilakukan pengecekan data, apakah data yang disampaikan oleh teman-teman dari daerah sudah memenuhi apa yang diharapkan. Oke, baik. Nah, untuk itu dulu sementara Bapak, izin, baik. Nanti kita diskusikan kembali. Ya. Mohon izin dengan Pak, siapa saya ini Pak, presenternya? Izin, Cardono, Pak. Pak Cardono. Ya, oke. Baik, Pak Dodi, tadi Bapak menyampaikan bahwa memang komunitas radio komunikasi ini sangat memiliki peran yang penting dan strategis dalam menunjang tugas-tugas BNPB dalam penanganan bencana. Nah, untuk khusus bencana non-alam yang saat ini sementara kita hadapi, yaitu bencana COVID-19. Bagaimana juga peran dari teman-teman dari radio komunikasi untuk membantu dalam rangka penanganan pandemi ini, Pak Dodi? Betul, Mas Cardono, terima kasih. Kita di sini memang melibatkan teman-teman radio komunikasi. Artinya koordinasi komunikasi yang ada di BPBD, Kabupaten, Provinsi, dan Kabupaten Kota, kita terus mengharapkan, kita pantau, kita melalui Rockcall itu, kita minta laporan-laporan terkait laporan COVID-19 ini, kemudian apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota, kita masukkan dalam satu laporan khusus kita, dan kita akan rilis di dalam berita kita, Mas Pak Cardono. Oke, baik. Ya, saya ke Pak Sufirman selaku Ketua Kuantara Palu. Baik, Pak Sufirman, seperti disampaikan oleh Pak Dodi dari Kabid Komunikasi dan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa peran dari rekan-rekan dari komunitas radio komunikasi ini cukup penting sekali dalam penanganan bencana, apalagi bencana alam yang biasanya menyebabkan komunikasi terganggu ya. Nah, bagaimana juga dari Kuantara Palu sendiri untuk terus meningkatkan baik dari segi kualitas peralatan maupun sumber daya manusianya supaya informasi-informasi yang disampaikan juga cepat, tepat, dan akurat untuk penanganan. Silakan Pak Supirman. Ya, baik. Terima kasih Pak
Rinaldo. Sardoro. Ya, memang betul kami sementara ini kami sambil mengembangkan untuk organisasi kita ya di Kuantara khususnya di Sulawesi Tengah. Memang ada beberapa kerja ke depannya kita ini untuk melaksanakan kegiatan untuk bekerja sama dari pihak BNPB pusat maupun BNPB kabupaten provinsi untuk bersinergi segala macam tindak kegiatan khususnya di tindak kebencanaan ya. Jadi kami berperan serta di kegiatan itu untuk membantu dalam penanggulangan bencana baik itu bencana sosial atau bencana kemanusiaan ini. Jadi memang sementara ini untuk persiapan kami di Kota Palu untuk membentuk beberapa kota kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Sementara kami masih berjalan sambil ini untuk membangun SDM, sumber daya manusia untuk rekan-rekan yang terpanggil ya, khusus terpanggil untuk bergabung di Kuantara, di organisasi kami. Jadi kami selalu siap siaga dalam 1 kali 24 jam, bila mana kami diperlukan, kami selalu siap untuk terjun ke lapangan langsung. Untuk mengenai hal komunikasi, kebetulan kami juga tergabung dari komunikasi radio antar penduduk Indonesia. Jadi untuk mengenai itu kami selalu juga berkoordinasi dengan kepala ketua-ketua pengurus, mau baik itu dari daerah atau wilayah atau lokal, kami tetap koordinasi untuk untuk masalah ini penggunaan radio ya. Jadi kami selalu siap untuk menjalankan tugas yang bila mana kami diperlukan dan kami siap membantu untuk keperluan demikian. Oke, baik. Ya, sebelum lanjut Pak Supirman, saya menyapa dulu Pak SR Rahanten selaku Ketua Kuantara Pusat yang juga sudah bergabung bersama kami via Zoom untuk pagi ini. Selamat pagi Pak Rahanten. Baik, selamat pagi Pak Cardono. Ya. Sehat selalu ya. Sehat Assalamualaikum Salam warahmatullahi sehat, wabarakatuh. Oke. Salam tangguh. Oke, thank you. Oke. Baik, Pak Rahanten selaku Ketua Komunikasi Relawan Tatanan Ramah Bakti Kemanusiaan. Nah, sebagai organisasi yang baru, mungkin di awal ini singkat bisa dijelaskan sendiri apa sih sebenarnya Kuantara sendiri dan apa peran dan tugas yang ingin diwujudkan di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Silakan Pak Rahanten. Baik, terima kasih Pak Cardono. Sebelumnya selamat pagi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Pak Dodi yang dari BNPB. Terima kasih Bapak kehadirannya bergabung bersama kami. Oke, Pak Sufirman, tentunya juga Pak Cardono yang bertugas sebagai moderator hari ini. Jadi perlu kami sampaikan, jadi organisasi komunikasi relawan tatanan ramah bakti kemanusiaan atau disingkat Kombuantara dengan langkah-langkah baktinya ya untuk melakukan satu tindakan-tindakan kemanusiaan, baik itu nanti penanganan-penanganan bersinergis dengan institusi yang ada, baik itu nanti bencana sosial ataupun bencana-bencana alam yang sudah terjadi, bukan sebuah organisasi di bidang komunikasi. Tapi kami melakukan langsung search and rescue dengan pelatihan-pelatihan yang nanti akan bersinergis dengan berbagai institusi yang ada, baik itu di BNPB nanti insya Allah sebagai pembina-pembina kami, termasuk Pak Dodi ini ya, juga nanti tentunya dengan BNPB, Badan SAR Nasional juga tentunya, di tingkat kabupaten kota tentunya dengan kepala-kepala BPBD kita akan bersinergis anggota kita di 34 provinsi. Jadi kalau kita bicara radio komunikasi, kebetulan saya juga anggota RAPI aktif hingga hari ini juga pengurus di wilayah kami, Pak Sufirman juga anggota RAPI. Jadi berawal dari keterpanggilan kami ya, insan radio komunikasi di 34 provinsi karena ingin berbuat. Demikian Pak Cardono, ingin berbuat karena kita saat ini terpanggil melihat banyaknya kejadian yang terjadi di berbagai wilayah ya, tentunya berbagai provinsi yang ada, dan selama kami di organisasi komunikasi mungkin kami tidak ada kecakapan dalam setiap tindakan, artinya melakukan evakuasi, melakukan survival. Kadang kami akhirnya berpikir bagaimana ya kalau kita menunggu padahal nyawa manusia, harus banyak koordinasi, harus banyak birokrasi kata saya. Jadi kami semua tercetus waktu itu yang terpanggil berpikir bagaimana ya kita ini semua ingin berbuat untuk Indonesiaku,
kami semua hanya bukan sekedar memberikan bantuan komunikasi, tapi kami juga ingin berbuat untuk negara kami ingin berbuat untuk kepentingan bangsa ini, untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Dodi ya, dan Pak Kartono sebagai moderator. Artinya dengan begitu aja kami mencoba dengan berbagai sumber yang ada, dengan sumber daya manusia yang ada juga, kami melakukan satu action ya. Kita mencoba untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang search and rescue atau pencarian dan pertolongan. Dan alhamdulillah Pak Kartono, Pak Dodi tentunya sebagai narasumber hari ini, saya juga bersyukur pada Allah, ternyata dukungan dari 34 provinsi cukup luar biasa, dan kami terus melakukan satu terobosan-terobosan untuk membentuk koordinator-koordinator di lapangan, bekerja sama dengan tim Tagana tentunya, bentukan di bawah Kementerian Sosial ya, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Direktur PSKBA ya, kalau tidak salah PSKBA betul, dan tentunya bekerja sama juga dengan badan-badan SAR yang ada di daerah. Demikian Pak Kartono. Jadi sekali lagi kami bukan organisasi komunikasi, tapi kami bagian dari anggota organisasi komunikasi yang melakukan satu tindakan ingin berbuat untuk bangsa ini, ingin berbuat untuk masyarakat, ya kan, dengan melakukan suatu action di dalam pelaksanaan search and rescue. Saya kira itu, Pak Kartono. Terima kasih. Kewantara sendiri bukan hanya membantu dalam bidang komunikasi, juga para personilnya ini dibekali kemampuan SAR, sehingga jika terjadi bencana juga bisa langsung turun untuk memberikan evakuasi baik pencarian maupun penanganan korban. Nah, Pak untuk Kewantara sendiri, dalam hal ini sudah kegiatan apa yang sudah dilakukan, dan mungkin dalam waktu dekat ini apalagi kegiatan yang coba dilakukan untuk membantu penanganan bencana, apalagi kita saat ini masih diperhadapkan dengan bencana non-alam pandemi COVID-19, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Kartono, terima kasih. Artinya, ya alhamdulillah beberapa waktu ini tentunya kami sudah banyak melakukan hal-hal ya yang positif tentunya, terkait beberapa kebencanaan juga, baik bencana alam maupun bencana sosial di sekitar kita. Kami mencoba berkoordinasi dengan institusi yang ada, baik dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, institusi Basarnas, institusi yang ada di BNPB dan BPBD daerah, untuk terus melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para anggota baru kita ke depan tentunya, agar memiliki kecakapan dalam setiap tindakan, dalam diklat-diklat yang terarah, dan membangun mental-mental mereka agar memiliki sumber daya manusia yang baik dan dapat bermanfaat untuk bangsa ini. Saya kira itu Pak Kartono yang sudah kami lakukan hingga hari ini. Oke, baik. Masih bersama RRI Toli-Toli, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita masih membahas topik kecepatan informasi cegah bencana ya. Tentunya bencana seperti kita ketahui ada bencana alam, kemudian bencana non alam, dan juga bencana sosial, yang semuanya tentunya membutuhkan bagaimana kecepatan informasi dalam rangka penanganan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh OPD-OPD teknis terkait dalam rangka bagaimana meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun harta benda. Dan pendengar, kami masih membuka nomor interaktif kami di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Dan saya coba menyapa Pak Dahlan Iskandar, Ketua Kewantara Toli-Toli, sudah bergabung. Baik, rupanya masih sedikit ada gangguan atau kendala dengan Pak Dahlan Iskandar. Baik, saya ke Pak Dodi selaku Kabid Komunikasi dan Kebencanaan BNPB. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rahanten tadi, bahwa ternyata Kewantara bukan hanya membantu dalam bidang komunikasi, tapi juga membekali personilnya dengan kemampuan SAR. Nah, bagaimana juga BNPB Pak melihat hal ini, atau mungkin juga ada sumbangsih sehingga kemampuan dari para anggota dari Kewantara juga dapat lebih meningkat, lebih profesional dalam rangka membantu tugas-tugas kemanusiaan ini, Pak Dodi? Terima kasih Pak Kartono, pemirsa RRI Radio Toli-Toli. Terkait dengan pertanyaan tersebut, bagus sekali apa yang disampaikan dengan teman-teman dari Kewantara. Kami mendukung dari BNPB, artinya mendukung ini tidak hanya sekedar mendukung, dan kami menyarankan sebaiknya ada semacam perjanjian kerjasama atau MOU dari teman-teman Kewantara dengan BPBD
kabupaten atau BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk apa sih kegiatan Kawantara yang bisa diakomodir pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, baik itu kegiatan teknis atau kegiatan non teknis atau pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan dari teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman dilibatkan dalam suatu pelatihan-pelatihan sebagai narasumber yang bisa diundang oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sebagai narasumber melatih teman-teman relawan yang ingin bergabung dalam komunitas tersebut. Nah, dengan jejaring ini, dengan menambah banyaknya anggota, otomatislah kekuatan teman-teman di komunikasi di daerah lebih kuat dibandingkan kita tidak membangun jejaring yang lebih besar lagi. Demikian Pak Kardono. Baik, saya ke Pak Supirman selaku Ketua Kawantara Palu sendiri. Pak Supirman, untuk Sulawesi Tengah sendiri dari 13 kabupaten kota, sudah berapa kabupaten yang terbentuk kepengurusan dari Kawantara sendiri, Pak? Dan bagi masyarakat yang ingin bergabung sendiri, apakah juga bisa langsung bergabung atau ada persyaratan yang bisa dipenuhi? Mengingat organisasi ini adalah organisasi kemanusiaan yang tentunya juga banyak masyarakat yang ingin berperan di dalamnya. Silakan Pak Supirman. Ya baik, terima kasih untuk RRI Kabupaten Toli-Toli. Ya, mengenai penjelasan untuk DPC yang sudah terbentuk saat ini, untuk di Sulawesi Tengah ada baru 3 ya. Dari Kabupaten Sigi dan Kabupaten Toli-Toli itu yang sudah sah dari pusat untuk terbentuk DPC. Jadi untuk mengenai pendaftaran anggota untuk organisasi Kawantara, kami membuka seluas-luasnya, baik dari elemen masyarakat ataupun dari elemen organisasi lain. Itu tentunya kita semua menerima. Jadi kami di sini menerima anggota tidak terbatas, selagi orang yang betul-betul ingin terpanggil untuk bergabung dengan kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya yang di bidang dari Search and Rescue, bidang SAR. Jadi untuk mengenai prosedur sendiri, kami memang ada beberapa untuk administrasi yang perlu dilampirkan ya untuk pendaftaran menjadi anggota Kawantara, dan kita akan dibekali ada beberapa materi dari Ketua Umum langsung ya dari DPP Pusat mengenai untuk struktur pengurusan untuk saat ini. Dan koordinator yang terbentuk sekarang ini baru ada 3. Jadi Kabupaten Donggala sudah ada dengan Pak Husni Usman sendiri, tapi untuk pengurusan anggota belum terlaksana sementara proses untuk kedepannya. Demikian Pak, untuk penjelasan saya dari Kota Palu. Ya, artinya bahwa Kawantara ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk misi-misi kemanusiaan dalam rangka menghadapi berbagai potensi bencana. Apalagi daerah kita juga merupakan daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Nah, selain dari bagaimana melaksanakan tugas-tugas membantu komunikasi dan tugas-tugas SAR di lapangan, untuk Kawantara sendiri bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana, Pak Supirman? Ya baik, terima kasih. Untuk dedikasi sementara ini kita masih sementara untuk melakukan MIU ya, untuk ke BNPB, untuk melakukan kegiatan untuk pelatihan ya dalam pendidikan. Tentunya untuk kami para anggota Kawantara di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan bekal dari beliau-beliau yang para pembina kami yang nantinya ke depannya, termasuk dari BNPB Pusat maupun Provinsi. Itu kami akan melakukan untuk MIU-nya. Kami sementara masih berjalan dalam pembentukan, karena untuk pengurusan sekarang karena kami belum ada baru beberapa yang terbentuk, jadi mungkin untuk populasinya kami masih sementara ini menunggu dari pada kepala BNPB atau provinsi. Demikian, Pak. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Toli-Toli di Dialog Lintas Pagi, kecepatan informasi cegah bencana. Dan kembali kami sampaikan nomor interaktif kami di 0852 4248 6001. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semua, dan juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, mendengarkan dan juga menonton langsung dialog lintas pagi dengan topik kecepatan informasi cegah bencana, dan di nomor interaktif 0852 4248 6001. Sambil menantikan atensi Anda di dialog pagi hari ini, saya menyapa dulu Pak Idran selaku Kepala BPBD Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Pak Idran. Hidup. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar untuk Parigi Motong pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Salam sehat dan salam tangguh. Salam tangguh. Baik, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Rahanten selaku Ketua Kowantara Pusat, kemudian Pak Dodi dari BNPB, dan juga Pak Supirman dari Kowantara Palu. Nah, untuk BPBD Kabupaten Parigi Motong sendiri, selama ini bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman di organisasi atau komunitas radio komunikasi terkait bersama-sama dalam mencegah dan menangani bencana-bencana yang terjadi? Silakan Pak Idran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yeah. Pertama-tama, terima kasih kami sudah diikutkan dalam bergabung dengan Eri Toli-Toli, Pual Toli-Toli, dan Parigi Motong. Menyikapi persoalan bencana tentunya merupakan salah satu yang kompleks, ya, sehingga di dalam percepatan untuk penanggulangan bencana alam di Kabupaten Parigi Motong, tentunya ini kita melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Jadi dalam hal mengenai kebencanaan, bagaimana secepatnya kita untuk melakukan penanggulangan percepatan bencana ini, tentunya salah satu yang kita inginkan ini adalah asesmen data. Ya. Asesmen data ini kami bukan hanya dari TRC saja yang terlibat dalam lapangan, tapi semua stakeholder yang terlibat dalam lapangan itu untuk memberikan informasi kepada kami. Salah satu contoh dengan adanya Tagana, harinya Dinas Pertanian, PU dan Dikjar sendiri. Nah, oleh karena itu, dan bahkan masyarakat sendiri melalui kepala desa maupun camat. Informasi-informasi inilah yang kami harapkan sehingga penanggulangan bencana ini bukan hanya sekedar ada bencana, ada BPBD, tetapi semua stakeholder yang kami harapkan terlibat dalam hal memberikan informasi dalam rangka penanggulangan atau percepatan penanggulangan bencana alam. Terima kasih, Pak. Nah, untuk dari BPBD Kabupaten Parigi Motong sendiri, seperti apa Pak yang sudah dilakukan untuk mempercepat informasi kebencanaan, utamanya ke tengah masyarakat sendiri? Baik, kemarin kami sudah terjadi ada beberapa titik yang ada di Kabupaten Parigi Motong ini, misalnya ada dari Mepanga sendiri, Tilong, Tanioge, Mepanga, dan Turibulu. Nah, ini informasi awal kami mendapatkan informasi dari kepala desa dan camat, sehingga pada saat mendapatkan informasi tentunya hal ini kami informasikan ke berbagai pihak di dalam rangka untuk mengantisipasi ini, seperti TNI Polri, Tagana, dan Dinas Kesehatan dan Pertanian. Nah, itu bersama-sama turun untuk pada malam harinya, sehingga
masyarakat di lokasi tersebut merasa ada peduli terhadap kepedulian pemerintah terhadap bencana yang terjadi. Nah, oleh karena itu keterlibatan mereka ini bukan hanya hadir untuk ini, tetapi kami di Parigi Motong ini keterlibatan ini betul-betul turun langsung ke lapangan. Ada yang misalnya dari TNI Polri di dalam rangka untuk ini mereka terlibat dalam evakuasi warga, dan saya sendiri untuk melakukan asesmen dengan adanya bencana seperti ini. TNI juga, Tagana juga untuk memberikan penanganan di lapangan dalam rangka untuk mengantisipasi lebih besar lagi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Dodi selaku Kabid Komunikasi dan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pak Dodi, terkait informasi kebencanaan ini kan, apalagi saat terjadi bencana, merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan semua pihak, utamanya masyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana Pak jalur komunikasi atau informasi itu diberikan kepada masyarakat supaya cepat, tepat, atau bukan informasi yang sifatnya menyesatkan, apalagi membingungkan masyarakat. Kalau kita melihat bahwa ada juga di lapangan teman-teman kita yang juga membantu dalam komunikasi. Nah, bagaimana BNPB melihat atau mengatur hal ini, Pak Dodi? Baik, terima kasih Pak Sardono. Salam kenal Pak Kalat. Saya Dodi Pak Kalat, Kabid Komunikasi Kebencanaan. Terkait dengan pertanyaan Pak Sardono, komunikasi yang kita lakukan ini, kita juga sudah melibatkan teman-teman di jurnalis perubahan perilaku. Artinya teman-teman jurnalis ini selain relawan, kita libatkan untuk cepat menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan baik itu kesiapsiagaan, apakah itu terkait dengan menangkal hoaks. Nah, kondisi sekarang ini kondisi pandemi, banyak berita-berita yang beredar, artinya berita-berita yang beredar yang tidak benar. Itulah gunanya kita melibatkan teman-teman, khususnya juga di Kuantara bisa kita libatkan di sini. Artinya teman-teman di Kuantara bisa menjadi penangkal lah istilahnya, penangkal hoaks. Artinya berita yang salah bisa diluruskan oleh teman-teman di Kuantara. Nah, selama ini kita sudah bekerja sama dengan jurnalis perubahan perilaku, baik melalui media komunikasi. Nah, sekarang dengan adanya hubungan kita dengan Kuantara, kami BNPB berharap Kuantara juga bisa terlibat, teman-teman di relawan Kuantara, menangkal berita-berita yang sekiranya tidak benar, bisa kita luruskan. Demikian, Mas. Nah, bagaimana Pak Rahanten menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Dodi, bahwa Kuantara juga diharapkan bisa membantu pemerintah atau BNPB dalam menangkal informasi atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang biasanya malah membuat masyarakat di tingkat bawah menjadi resah dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana juga dari Kuantara menyikapi hal ini? Silakan Pak Rahanten. Baik, terima kasih Pak Kardono tentunya. Selamat bergabung juga untuk Pak Nur ya. Pak Idran. Sebagai Pak Idran, oke. Ya, terima kasih. Jadi artinya benar sekali apa yang disampaikan beliau tentunya. Apabila memang ada hal-hal yang tidak baik tentunya, tidak positif dalam pemberitaan, itu memang perlu antisipasi dan kerjasama semua stakeholder yang ada, semua elemen masyarakat yang ada, komponen bangsa ini, baik itu dari sisi ya kita berorganisasi maupun tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Demikian Pak Kardono. Jadi saya sangat mendukung dan apresiasi ya. Tentunya kami juga bersyukur dan berterima kasih karena tadi telah disampaikan juga bahwa kami juga tentunya ikut dilibatkan. Kebetulan kami juga adalah rekan-rekan dari insan komunikasi yang tergabung ya pada organisasi radio antar penduduk Indonesia juga. Dan di sini kita mencoba melalui organisasi Kombuantara yang kita bangun bersama-sama, bergerak di bidang search and rescue, membantu bapak-bapak di dalam pencarian dan pertolongan, dapat bermanfaat tentunya untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian Pak Kardono yang perlu kami sampaikan. Mungkin sedikit penegasan dari Pak Rahanten, ini kan terkait
radio komunikasi sudah ada beberapa yang juga berdiri. Bagaimana juga penekanan dari Pak Rahaten bahwa Kuantara ini hadir bukan untuk melakukan menyaingi, tapi lebih membangun kolaborasi untuk bersama-sama membangun dan melindungi negeri ini dari kebencanaan. Bagaimana terkait hal ini, Pak Rahaten? Baik, terima kasih Pak Kartono. Tentunya sahabat-sahabat yang saat ini sudah tergabung ya. Jadi artinya memang benar, dalam arti kami hanya bergerak organisasi untuk melakukan satu pelatihan-pelatihan di dalam penanganan pencarian dan pertolongan, baik itu korban-korban bencana alam ataupun nantinya ke depan adalah yang menjadi satu program ya di Kementerian Sosial, yaitu bencana sosial. Demikian. Adapun terkait dengan komunikasi, tentunya karena kita pemilik ikrab yang sah ya sebagai anggota organisasi radio komunikasi juga di RAPI, dan ada beberapa rekan juga yang tergabung di organisasi kami dari berbagai komponen bangsa dan elemen bangsa yang ada, organisasi-organisasi komunikasi yang ada tentunya yang sah secara regulasi hukum, baik itu RAPI maupun ORARI ya tentunya. Dan di sini kita mencoba untuk berkolaborasi, selain kita memberikan satu komunikasi ya, bukan bersaing, kita juga memberikan satu sistem pelatihan yang baik kepada anggota kita di berbagai provinsi untuk melakukan pencarian dan pertolongan di bawah panduan regulasi yang ada, institusi yang ada. Dengan pelatihan-pelatihan tentunya diadakan oleh sahabat-sahabat kita di BNPB, institusi yang ada ya, BPBD setempat tentunya, dan beberapa kabupaten kota termasuk di Banjarmasin kita juga sudah mengadakan kerjasama MOU dengan BPBD kota, BPBD kabupaten, dan kalau di Banjarmasin kota itu dengan Bapak Kepala Basarnasnya juga sudah silaturahmi dan rencana mulai melakukan sinergisitas. Dan saya berharap untuk di Sulawesi Tengah juga bisa melakukan satu sinergisitas yang baik, Pak Sufirman, khususnya di Kota Palu dengan pihak-pihak institusi yang ada, baik BPBD, Basarnas apabila di kota itu ada, dan tingkat provinsi tentunya bisa melakukan satu sinergisitas agar setiap informasi-informasi yang kira-kira tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat bisa kita antisipasi dengan baik. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Pak Kartono, secara umum. Oke, baik, terima kasih. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Baik, saya ke Pak Supirman selaku Ketua Kuantara Palu. Ada Pak Idran tadi di Parimo. Nah, bagaimana juga, apakah di Parimo ini sudah akan dibangun atau komunikasi untuk pendirian Kuantara, mengingat Parimo juga merupakan kabupaten yang rawan dengan bencana. Bagaimana Pak Supirman? Ya, terima kasih. Selamat Pak Sid Haji, tentunya Pak Nurman. Ya, untuk mengenai terkait anggota, untuk perekrutan anggota di Kabupaten Toli-Toli sementara kami berjalan untuk ini, karena kebetulan ada anggota kami juga yang tergabung dari komunikasi radio antar penduduk Indonesia. Ya, insya Allah mungkin ke depannya beliau akan menjadi koordinator untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dan secepatnya saya akan mengunjungi beliau ya untuk sosialisasi tentang mengenai masalah Kuantara di Kabupaten Toli-Toli khususnya. Itu sementara kami anukan, jadi di Parimo khususnya. Demikian Pak untuk penjelasan dari saya. Ya, jadi untuk Parimo juga sementara akan diupayakan untuk bisa juga berdiri kepengurusan di sini, Pak Supirman. Ya, betul Pak. Sementara kami berusaha, kebetulan sudah ada koordinator di sana, satu rekan, kebetulan beliau juga bergabung di komunikasi radio antar penduduk Indonesia, dan insya Allah ke depannya nanti beliau akan membentuk satu pengurusan untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dan dalam waktu dekat ini mungkin saya akan berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli untuk sosialisasi mengenai Kuantara di khususnya di Kabupaten Sulawesi Tengah ya, untuk beberapa kota kabupaten. Ada 13 kota kabupaten di Sulawesi Tengah, dan kami sementara masih berjalan untuk pembentukan. Demikian penjelasan dari saya, Pak. Oke, baik. Kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar, ada tadi yang sudah ingin bergabung tapi terputus. Silakan di 0852 4248 6001. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Motong, dan dimanapun Anda yang sementara mendengarkan dan menonton program dialog kami membuka
nomor interaktif di 0852 4248 6001. Apa yang bisa menjadi masukan dan saran Anda terkait topik yang kami angkat, yaitu kecepatan informasi cegah bencana ya, karena tentunya dengan informasi yang cepat, tepat, dan akurat ini bisa mengurangi berbagai dampak dari bencana, utamanya bencana alam yang tentunya kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita punya kesiapsiagaan dan juga kemampuan untuk melakukan upaya penyelamatan jika terjadi bencana. Baik, sambil menantikan Anda di 0852 4248 6001. Saya ke Pak Idran, BPBD Kabupaten Parigi Motong. Pak Idran, kalau tidak salah bahwa dalam rangka kecepatan informasi cegah bencana di Parimo ada aplikasi SIBIMO. Nah ini bagaimana Pak, aplikasi SIBIMO ini bisa dikolaborasikan dengan teman-teman di radio komunikasi, utamanya dengan Kuantara sendiri, Pak Idran. Mic-nya Pak dibuka Pak. Ya. Mic-nya Pak, belum kami dengar suaranya, Pak Idran. Oke, halo? Suaranya Pak. Ya, mic-nya dibuka dulu Pak Idran. Ya, baik. Rupanya masih sedikit gangguan komunikasi. Pak Idran, mic-nya bisa dibuka Pak untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi Pak untuk BPBD Parimo. Silakan Pak Idran. Halo? Baik, rupanya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Idran yang ada di Parigi Motong ya. Dan kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Kecepatan informasi cegah bencana. Baik, sambil saya coba kembali menghubungi Pak Idran, saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, apakah sudah dipetakan Pak, khususnya di Indonesia ini, daerah-daerah mana yang memang saat terjadi bencana, peran dari rekan-rekan yang berada di radio komunitas ini sangat penting. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sarno. Memang kita sudah petakan Pak Sarno dan teman-teman melalui jalur aplikasi kita di DB, data informasi bencana, kemudian di Inaris kita juga sudah ada peta daerah-daerah mana, zona-zona mana yang zona yang selalu terjadi bencana di satu daerah. Nah, dengan adanya pemetaan itu, makanya kita selalu menghimbau dan memberikan masukan kepada teman-teman di daerah, baik melalui BPBD, provinsi maupun kota. Himbauan itu kan awalnya kita dapat informasi itu selalu dari BMKG, kondisi bencana di suatu daerah. Nah, kita harapkan dengan komunikasi yang baik, dengan informasi dari BMKG, bagaimana kita menindaklanjuti. Dari peta kita juga kita sudah sebarkan ke beberapa daerah. Beberapa daerah pemetaan kita, daerah yang rawan bencana, baik itu bencana longsor, banjir, dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan dengan komunikasi yang sudah ada, baik kita hubungan kita dengan teman-teman di radio komunikasi, informasi ini bisa cepat tuh disampaikan kepada masyarakat. Melalui pusat kendali operasi di BPBD bisa dilakukan dan disebarkan ke teman-teman di Kuantara. Dan Kuantara bisa juga relawan menyebarkan ke masyarakat bahwa di daerah ini potensi bencananya seperti ini. Demikian, Mas. Ya, artinya bahwa Pak Dodi, jika terjadi bencana seperti yang baru-baru ini kan ada bencana gempa bumi, akibatnya listrik padam, komunikasi menggunakan HP juga tidak bisa dipergunakan, sehingga tentunya radio komunikasi ini yang memegang peranan penting. Nah, ini kan juga biasanya khusus untuk bencana gempa bumi ini, masyarakat yang berada di pesisir pantai juga biasanya langsung melakukan evakuasi dengan informasi atau berita akan terjadi tsunami. Nah, bagaimana juga sebenarnya dari BNPB membangun komunikasi dengan teman-teman dari khususnya Kuantara agar informasi ini bisa cepat dan akurat. Artinya masyarakat jangan sampai mendapat informasi yang sifatnya belum pasti sehingga menimbulkan kepanikan. Kalau kepanikan terjadi kan malah bisa menimbulkan bencana lain lagi di tengah masyarakat, Pak Dodi. Baik, Mas. Terkait dengan informasi yang sistem peringatan ini yang sudah disampaikan oleh BMKG,
itu biasanya kita sampaikan kembali kepada teman-teman kita di BPBD provinsi maupun kabupaten kota melalui pusat kendali operasi BPBD. Nah, kita berharap teman-teman di BPBD, Pak Kala mohon izin ada kerjasama juga dengan teman-teman di Kuantara. Artinya tidak hanya pekerjaan ini bisa kita selesaikan sendiri. Kita libatkan teman-teman relawan yang ada di Kuantara, informasi yang sudah ada, yang sudah disampaikan melalui BNPB ataupun BMKG, yang sudah diterima oleh Puslap, sebaiknya memang harus cepat disampaikan kepada masyarakat. Apa saja mitigasi, apa aja kesiapsiagaan yang harus kita lakukan jika terjadi bencana. Nah, untuk itu informasi yang cepat dan tepat itu lebih baik. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya coba kembali menghubungi Pak Idran dari BPBD Parimo. Ya, Pak Idran. Halo? Pak Idran, bagaimana suara saya? Ya. Baik, rupanya dengan Pak Idran ada sedikit gangguan komunikasi di pagi hari ini. Halo Pak Idran, silakan. Mic-nya dibuka Pak, mic-nya dulu Pak. Ya. Halo Pak Idran, mic-nya dibuka dulu Pak. Suaranya belum kami dengar ini. Ya. Oke, halo. Baik. Ya, rupanya masih ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Idran ya, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mautong. Saya kembali ke Pak Rahanten selaku Ketua Kuantara Pusat. Pak, untuk di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana juga peran dari Kuantara dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan pandemi ini, termasuk bagaimana bisa terus mematuhi protokol kesehatan lewat teman-teman yang sudah terbentuk di beberapa provinsi di Indonesia, Pak Rahanten. Ya. Baik, terima kasih Pak Kardono atas pertanyaannya tentunya. Ya, alhamdulillah Pak Kardono sampai hari ini kami tetap tentunya saya sebagai pelaksana ya di pusat dipercaya oleh rekan-rekan tentunya untuk memberikan satu yang positif dalam pelaksanaan di lapangan. Kami tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya sesuai dari pemerintah. Jadi apapun yang kita laksanakan tentunya tidak keluar dari regulasi yang ada, karena kita tahu apa yang kita lakukan semata-matanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang berbasis pertolongan dan pencarian, baik itu korban-korban kebencanaan alam ataupun yang sedang digalakan oleh Kementerian Sosial saat ini adalah tentang kebencanaan sosial. Demikian Pak Kardono, dan insya Allah ke depan kami juga sudah berkoordinasi khususnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat sebagian ya tentunya. Untuk tentunya para sukarelawan kami dari organisasi Kombantara juga ikut aktif, berperan aktif di dalam persiapan pelatihan-pelatihan nantinya di bawah BPBD untuk pengadaan tenaga pemakaman COVID-19. Dan itu sebagian besar anggota kami khususnya di Jawa Tengah sudah melakukan untuk itu. Saya kira itu Pak Kardono yang perlu kami sampaikan. Baik, mungkin sekaligus closing statement dari Pak Rahanten di dialog kita untuk pagi hari ini bahwa komunikasi relawan tatanan ramah bakti kemanusiaan 100% merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, apa penekanan dari Pak Rahanten bagi teman-teman Kuantara di seluruh Indonesia agar menjaga komitmen itu, jangan sampai dicederai dengan hal-hal yang bisa melukai hati masyarakat di tengah upaya-upaya kegiatan-kegiatan sosial yang coba dilakukan. Silakan Pak Rahanten. Baik, terima kasih Pak Kardono sebagai moderator. Ya, tentunya kita semuanya tahu dan memahami ya, artinya kembali lagi kepada karakter setiap insan manusia ya, dengan tentunya berbagai karakter budaya, berbagai karakter daerah ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak bisa tentunya menata karakter seseorang tanpa membangun sumber daya manusianya dulu ya. Artinya apabila terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh para anggota, tentunya negara kita adalah negara hukum, tentunya ada regulasi yang menata dan mengatur untuk itu. Tentunya apa yang kita lakukan selama ini sebagai sebuah organisasi yang sudah kita bangun dan sudah mendapat pengesahan SK Menteri Hukum dan HAM, tentunya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus
dipatuhi para anggotanya di berbagai kota kabupaten, di berbagai provinsi, tanpa adanya tatanan aturan yang membuat satu pelanggaran-pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana. Saya kira itu Pak Kardono. Jadi kami sudah membekali itu, kami juga membangun basic leadership mereka tentunya di dalam membangun tatanan sumber daya manusia dengan gerakan-gerakan yang kita sebut adalah gerakan moral nasional. Jadi mari kita tata moral kita, bagaimana kita memahami apa arti dari nilai kemanusiaan dan apa arti kita hidup di dunia. Nah, tentunya karena kita semua sudah merasa terpanggil dan tergabung di organisasi Kombuantara ini, maka apapun yang akan dilakukan insya Allah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalaupun nanti ada oknum yang melakukan tidak baik, tentunya karena negara kita negara hukum, apabila tidak bisa diselesaikan secara tabayun, musyawarah mufakat, maka kita serahkan kepada bapak-bapak yang bertugas tentunya di pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Saya kira itu pertanggungjawaban kami kepada masyarakat di dalam kami membangun organisasi di berbagai kota kabupaten di 34 provinsi. Demikian Pak Kardono. Saya ke Pak Supirman selaku Ketua Kuantara Palu sendiri. Sebagai penutup atau closing statement dari Pak Supirman, apa yang bisa menjadi penekanan bagi Kuantara Palu, Kuantara Sulawesi Tengah untuk terus bisa membangun komunikasi kerjasama dengan berbagai komunitas yang memiliki potensi SAR, termasuk dengan BPBD dalam upaya melakukan upaya mitigasi bencana maupun upaya-upaya SAR jika terjadi bencana di lapangan. Silakan Pak Supirman. Ya baik, terima kasih. Untuk dari saya memang seperti yang dibicarakan pada Ketua Umum Kuantara DPP Pusat, tentunya kami selalu mematuhi segala aturan yang berlaku dan koordinasi kepada rekan-rekan yang sudah tergabung khususnya di Kuantara, dan salah kedepannya kita lebih giat lagi untuk kedepannya dalam menanggulangi hal-hal yang sebelum itu terjadi. Kita selalu sudah siap siaga dan selalu bersinergi. Kedepannya insya Allah kami akan bersinergi dengan BNPB pusat dan provinsi maupun kota kabupaten. Dan saya sudah juga jelaskan kepada rekan-rekan yang sudah terbentuk, yang sudah tergabung di Kuantara, khususnya dari beberapa kota kabupaten ya. Jadi demikian penjelasan saya untuk ini Pak. Oke, baik. Ke Pak Idran, Kepala BPBD Parimuk, sudah bisa kembali tersambung. Pak Idran. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Pak Idran, mungkin juga sekaligus closing statement dari Bapak. Ini kan juga di Parimo sudah ada aplikasi Sibimo. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa terus disinergikan dengan teman-teman di radio komunikasi, utamanya Kuantara, dalam rangka membangun mitigasi dan juga bagaimana melakukan SAR jika terjadi bencana di lapangan. Silakan Pak Idran. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Baik, bahwa kami memang sudah membuat satu aplikasi namanya SIMO, Sistem Informasi Bencana Parimotong. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan percepatan informasi tentang kebencanaan. Di dalam rangka untuk antisipasi ini, tentunya kami dari Parimotong, bahwa aplikasi ini akan saya jelaskan. Mungkin bisa barangkali Pak Sekdi saya bisa menjelaskan tentang aplikasi dan rentutnya bagaimana informasi aplikasi ini yang bisa kita akses seluasnya. Jadi kami sampaikan ke Bapak bahwa ada Sekdi saya untuk memberikan penjelasan tentang sistem informasi aplikasi ini Pak, atau SIBIMO. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sekdis. Ya, halo. Oke, singkat silakan untuk bagaimana aplikasi ini, waktu kita. Ya. Terima kasih Pak. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggabungkan 3 kegiatan, yaitu tentang mitigasi, kemudian laporan tanggap darurat pada saat kejadian bencana, maupun tentang segera kejadian bencana rehabilitasi atau rekonstruksi pada lokasi bencana. Nah, di aplikasi ini akan termuat masalah mitigasi, masalah termasuk di sini info corona, kemudian perhatian cuaca dari BMKG, kemudian kedaulatan pun ini akan berfungsi ketika ada terjadi bencana. Oke, baik, ya, baik, ya.
kami sudah bisa menerima sedikit karena memang komunikasinya agak sedikit trouble ya. Terima kasih Pak Idran dari BPBD Parimo Kabupaten Parigi Motong, dan saya ke Pak Dodi selaku Kabid Komunikasi dan Kebencanaan Badan Nasional Bencana, ya, selaku Kepala Kabid Komunikasi dan Kebencanaan BNPB. Apa yang menjadi closing statement atau penekanan dari Pak Dodi terkait kecepatan informasi cegah bencana, baik lewat pemerintah daerah atau teman-teman dari BPBD maupun teman-teman dari komunitas radio komunikasi. Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Sarono. Terkait dengan percepatan komunikasi, seperti yang saya sampaikan tadi, artinya BNPB memang tidak bisa bekerja sendiri. Dengan forum ini, terima kasih sekali, kita bisa tahu, bisa ada gambaran, artinya relawan kita banyak sekali, termasuk Kuantara. Nah, kita akan melibatkan teman-teman di Kuantara, artinya komunikasi kita bisa sampai jika ada yang lebih dulu sampai di sana, artinya tidak hanya BPBD, tidak hanya BNPB, teman-teman Kuantara bisa dilibatkan. Nah, kemudian di kedeputian kami ada deputi pencegahan, di dalamnya itu ada aplikasi terkait dengan relawan. Insya Allah nanti kita akan masukkan atau kita daftarkan teman-teman di Kuantara sebagai relawan kita yang ada di BNPB. Demikian Pak Sarono. Baik, terima kasih Pak Dodi untuk waktunya sudah berbincang bersama RRI Toli Toli. Semoga dengan hal ini bisa menjadi kesiapsiagaan bagi kita semua dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi bencana, karena bencana tidak tahu kapan terjadi, tapi dengan kesiapsiagaan diharapkan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun harta benda. Salam sehat dari Toli Toli Pak Dodi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Sarono, terima kasih teman-teman semua, ya. Bapak-bapak. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rahaten dan juga Pak Idran, Pak Supirman yang juga sudah berbincang bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber dan untuk ada pendengar yang juga sudah menyimak perbincangan dialog kami hingga saat ini. Akhirnya saya Sardono, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hai temanku, apakah mungkin kamu lagi duduk termenung, lagi bersusah? Hei kawanku, apa sih yang ada di hatimu yang dalam? Ayo cerita. Kami di sini selalu berharap